Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat. Kalian sekarang sudah berada di kelas 11. Ya, artinya kalian sudah menapaki 1 tahun di masa pandemi yang kemarin, masuki tahap yang kedua ya, di tahun kedua. Tentu saja harus terus semangat, terus berusaha dan tetap mengukir prestasi ke depannya. Oke, di sini bersama Ibu Saadatul Hasanah, kalian akan mempelajari materi kimia dalam kesempatan ini, yaitu di kelas 11 IPA. Oke, bab yang akan kita pelajari yaitu tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Untuk kesempatan kali ini kita akan terlebih dahulu membahas tentang hidrokarbon. Ya, senyawa karbon ini pada mulanya disebut senyawa organik karena hanya dihasilkan oleh organisme hidup. Ya, tetapi teori ini dipatahkan oleh ahli kimia Jerman yang bernama Friedrich Wöhler, bahwa Friedrich Wöhler itu berhasil mensintesis senyawa organik dari senyawa anorganik di laboratorium. Oleh karenanya, salah satu senyawa karbon yang sangat vital dalam kehidupan kita di sini adalah hidrokarbon yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, penggolongan senyawa berdasarkan jenisnya tadi sudah disebutkan ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik ini berasal dari makhluk hidup, misalnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Ya, ini ada semua dari makhluk hidup ya, dari makhluk hidup. Yang kita konsumsi misalnya sayur-sayuran itu berasal dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin dan juga termasuk ada karbohidrat di dalamnya. Misalnya singkong ya, kalian pernah makan singkong kan? Singkong itu mengandung karbohidrat. Terus senyawa anorganik, penggolongan berdasarkan sifat dan struktur senyawa anorganik ini yang tidak ada dalam makhluk hidup ya, berasal dari laboratorium biasanya. Misalnya ini garam karbonat dan karbon dioksida. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada tabel perbedaan senyawa organik dan anorganik. Yang pertama dilihat dari pemanasan. Kalau senyawa organik ini mudah terurai ketika dilakukan pemanasan ya, sedangkan anorganik cenderung stabil. Sedangkan titik lebur dan titik didihnya, organik ini memiliki titik lebur dan titik didih yang rendah. Namun senyawa anorganik ada yang sangat tinggi tetapi ada yang sangat rendah. Untuk kelarutan, untuk senyawa organik mudah larut dalam pelarut nonpolar. Nonpolar itu berarti yang seperti minyak ya, itu termasuk senyawa nonpolar. Sedangkan senyawa anorganik itu mudah larut dalam pelarut polar. Beberapa orang misalnya air ya, ini termasuk polar. Sedangkan kereaktifan dari senyawa organik itu kurang reaktif, maksudnya ini sulit bereaksi ya. Sedangkan senyawa organik ini lebih mudah bereaksi dengan cepat. Strukturnya, kalau senyawa organik punya rantai atom karbon, sedangkan anorganik tidak punya rantai atom karbon. Itu ya perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Kemudian, untuk mengidentifikasi hidrokarbon, nah, ini ada gambar apa nih? Ada gambar sate ya. Mudah-mudahan nggak lapar nih nonton melihat gambar sate ya. Kemudian ini ada gambar lilin. Kemudian ini ada gambar kayu ya. Nah, kalau kita melakukan ini kita bakar, apa yang akan terjadi ketika bahan di atas ini kita bakar? Ayo, apa kira-kira? Nah, kalau sate, kalau lama-kelamaan kita bakar, berubah menjadi warnanya hitam ya. Lilin juga demikian, dia akan habis dan menghasilkan gas warna hitam dan dia melebur di dalamnya. Kemudian kayu juga termasuk ya, ketika akan dibakar dia menghasilkan warna hitam. Nah, itu adalah ciri-ciri dari hidrokarbon. Untuk lebih jelasnya di sini ada identifikasi senyawa karbon. Untuk membuktikan adanya CO2, ini ada CO2 gas, kita reaksikan dengan air kapur yang berumus CaOH 2 kali, kemudian akan menghasilkan CaCO3 solid keruh dan air.
Sedangkan membuktikan H2O itu kita menggunakan kertas kobalt biru ditambah H2O air akan merubah kertas kobalt yang tadinya biru menjadi merah muda. Ini strukturnya untuk pembakarannya. Nah, kita menggunakan pemanas Bunsen, tabung reaksi, kita coba selidiki senyawa karbon yang diselidiki. Misalnya di sini adalah gula ya. Gula kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tutup dengan penutup tabung reaksi, kita jepit ya. Kemudian kita bakar di atas Bunsen. Ini kita alirkan pipa kaca ke tabung yang lainnya. Ketika dibakar, itu akan mengalirkan uap air ya ke dalam tabung reaksi ini, kemudian mengubah yang tadinya air kapurnya jernih menjadi keruh ya. Itu artinya sampel yang kita uji ini mengandung CO2 dan H2O. Ketika ditambah. Oke, selanjutnya adalah sumber senyawa karbon. Ya, yang pertama adalah tumbuhan dan hewan, ada termasuk yang mengandung senyawa karbon ya. Kemudian batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Ini semua adalah sumber senyawa karbon yang ada di alam kita semua. Nah, karbon itu lambangnya apa? C ya. C yang memiliki nomor massa sebesar 12 dan nomor atomnya 6. Kalau kita buat konfigurasinya, membentuk 1s2, 2s2, 2p2. Berarti senyawa ini kita lihat periodenya, periode 2 ya. Lihat ini kulit kedua, berarti periode 2. Golongannya lihat sp 2 tambah 2 4. Jadi golongan 4A. Berarti periode 2 golongan 4A. Ini pelajaran kelas 10 ya. Mudah-mudahan masih ingat semua ya. Oke, selanjutnya keistimewaan atom karbon. Karena tadi memiliki golongan 4, berarti atom karbon ini memiliki elektron valensi sebanyak 4. Atom karbon ini relatif kecil ukurannya dan dapat membentuk rantai karbon. Ingat aja, karbon itu tangannya ada 4. Nggak boleh lebih dari 4 ya, karena elektron valensi 4. Kemudian kedudukan atom karbon, ada yang disebut atom karbon primer kalau dia terikat dengan satu atom karbon lainnya. Disebut atom C sekunder jika terikat langsung pada dua atom karbon lainnya. Sedangkan tersier jika terikat langsung dengan 3 atom karbon lainnya. Atom C kuartener jika terikat langsung pada 4 atom karbon lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada strukturnya ya. Ini ada karbon. Karbon itu tadi tangannya ada berapa? 4 ya. 4. Jadi ini sudah terikat satu dengan sebelahnya. Sisanya berapa dari 4? 3. Nah, 3 ini mengikat hidrogen. Demikian dengan C yang kedua. Ini tangannya udah terpakai berapa? 2 ya. Berarti sisa berapa? Tangannya dari 4. Sisa 2. Nah, ini mengikat hidrogennya berarti 2. Yang bagian ketiga, tangannya berapa nih? Ada 3 ya. Berarti sisanya berapa dari 4? Tangan karbonnya tinggal 1 ya. Inilah mengikat hidrogennya 1. Demikian juga yang lainnya. Nah, C primer ini dilambangkan dengan 1 derajat, artinya dia termasuk C primer. Lihat di sini A, C tangannya 1 ya, mengikatnya ya. Mengikat 1 C atom lain berarti dia C primer. Yang ini mengikat berapa? 2, termasuk C sekunder, lambangnya 2 derajat. Yang ini mengikat berapa tangannya? 1, 2, 3, berarti dia C tersier. Sedangkan yang ini tangannya berapa? 1, 2, 3, 4. Sudah 4 ya yang terikat. Berarti masih bisa nggak hidrogen? Tidak bisa lagi karena maksimalnya 4. Berarti dia tidak ada hidrogen lagi. Karena dia mengikat 4 berarti C kuartener atau disingkat 4 derajat. Ya, mudah-mudahan jelas ya tentang C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, ini ada contoh yang kedua. Nah, ini tadi ya, CH3. Mengikat berapa ini atom C-nya? 1 ya. Ini termasuk C primer. Ada primernya ada 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini masuk ke C primer. C sekunder, tadi apa C sekunder? Mengikat 2 atom C lainnya. Kita lihat yang ini. C yang ini ya. 1,
2, berarti C sekunder. Yang mana yang lainnya lagi? 2, 3 ya. Ini C sekunder. Yang tersier, ingat tangannya terpakai berapa? 3. Oke. Jadi ini ya, C yang ini 1, 2, 3. Terpakai 3 ya, sisanya hidrogennya 1. Kemudian ini ada lagi ya, 1, 2, 3, sisinya hidrogen 1 ya. Oke, kemudian yang kuartener adakah? Oke, ada ini ya, 1 atom C ini mengikat 4 atom karbon lainnya. 1, 2, 3, 4, berarti hidrogennya udah nggak ada lagi ini ya. Berarti cuma ada 1 ya kuartenernya. Ya, jadi kalian tim menjawab soal sesuaikan dengan struktur yang ada. Kalau memang tidak ada kuartenernya nggak usah dipaksakan. Yang penting kalau kalian ingat C primer berarti 1 atom C lainnya terikat, kalau kuartener 2 atom C terikat yang lainnya, tersier 3 atom C lainnya ya ini, kemudian kuartener 4. Oke. Nah, untuk lebih mantap lagi kalian menerima materi ini, coba kalian diskusikan, dijawab ya latihan soal berikut. Yang pertama, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan atom karbon memiliki kekhasan. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian, yang kedua, coba amati apa yang ada di sekelilingmu. Sebutkan minimal masing-masing 3 benda apa saja yang mengandung senyawa organik dan anorganik. Jadi, ini yang contohnya organiknya 3, anorganiknya ada 3. Masing-masing 3 ya, minimal. Lebih juga nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, apa sih perbedaan senyawa organik dan anorganik? Ya, tadi saya jelaskan secara titik didih, titik leleh, dan sebagainya. Kemudian coba nih ada 2 struktur, kalian tentukan mana yang termasuk C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener dari 2 struktur ini. Oke, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami materi tentang pengenalan hidrokarbon. Nanti minggu depan kita akan pelajari tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Untuk lebih jelasnya dan untuk berkomunikasi bisa kalian follow dan subscribe di YouTube saya di Sada Tulasana atau di Facebook Sada Tulasana, Instagram juga ada ya Sada Tulasana 85 atau di Twitter Sada Tulasana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.